Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sayang? Ketemu lagi sama Mami Donna di Madon Tarot Channel tentunya sayang. Gimana kalian? Baik? Sehat? Haruslah semangat ya. Hidup dijalani ya, jangan mengeluh, jangan banyak komplain, bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan ya sayang ya. Oke, kita salam-salam dulu ya. Hai Acong, Meme, apa kabar? Energi yang ada di sini juga untuk Cini. Mereka lagi sibuk semua, nggak tahu pada kemana. Dan untuk keluarga NDF, sehat ya sayang ya. Selalu semangat, jangan pernah kendor ya. Dalam healing sayang ya. Dan untuk yang baru masuk, terima kasih banyak ya. Dan yang udah ada di energi Mami, tetap semangat, jangan pernah takut dalam memperbaiki sebuah kebaikan dalam hidup ya. Dan untuk personal ya, kalian bisa langsung ke WhatsApp yang ada di deskripsi ya. Nanti jadwalnya diatur oleh admin sayang ya. Oke? Kita kali ini mau story tentang apa, Mami? Kita mau story tentang ini ngeri-ngeri sedap juga ini, lanjutan. Kita mau bicara tentang dendam karmik. Apakah yang terjadi dari sebuah dendam seorang karmik? Kita akan kupas dan kita akan kulik seperti apa isi dari dendam yang ingin disampaikan oleh karmik kepada kalian semua. Semoga apa yang terjadi tidak terjadi pada diri Anda, tetapi terjadi pada handphone Anda. Ya karena kalian lihat Mami di handphone ataupun di laptop ya. Whatever is. Aduh, Mami bercandanya kemana-mana udah. Apa-apalah, hidup itu harus tetap happy sayang. Jangan dibawa serius. Ya, hidup sudah susah, kalian bikin susah tambah babak belur, ntar mau babak belur, nggak mau. Aduh, babe ayam tuh udah mau maghrib juga masih kukuyuk, alhamdulillah energi baik. Oke sayang, kita mulai ya. Mohon maaf kalau Mami telat upload karena Mami mengambil ya divine timing untuk segala sesuatunya ya. Mami tidak pernah mau memaksakan kalau waktunya dan belum divine timing masuk. Untuk sebuah pesan, Mami tidak akan mau memaksa sayang. Dimana divine timing datang, disitulah Mami akan reading story untuk kalian. Paham ya sayang ya? Kalau rada ribut, is okay, is energy ya sayang ya. Kalau Mami babak belur, reshuffle-nya, itu kalian pada babak belur juga semuanya. Tapi kayaknya ngopi dulu deh. Ngopi hitam dulu kita sayang ya. Kopi hitamnya sudah tinggal sedikit ya, tidak apa-apa. Yang sedikit itu enak sayang. Asal jangan cinta kalian yang sedikit. Aduh, jangan sayang ya. Salam kopi hitam sayang. Dengan kopi hitam, semoga kalian bisa lebih bahagia dari hari-hari sebelumnya. Walaupun di hari ini kalian belum mendapatkan apa yang kalian inginkan, pastikan dan yakinlah bahwa Tuhan tidak akan melupakan apa yang harus kalian terima di mana kalian memang sudah berhak untuk menerima berkah tersebut. Amin ya robbal alamin. Kita minum dulu sayang ya. Bismillah ya. Nikmat kopi hitam. Kita mulai ya sayang ya. Pastikan tarot bukan Tuhan, tetapi dengan tarot kalian bisa mendapatkan energi kebaikan. Dan juga berdoa sebelum mendengarkan story Mami Donna. Dilingkan pada orang yang kalian ingin dilingkan ya sayang ya. Kita mulai untuk edisi. Wah edisi. Kata sinetron mam. Sorry. Ya, kita ingin story ya, story untuk terupdate hari ini adalah apa yang dikatakan karmik untuk sebuah dendam yang ingin disampaikan di dalam isi hati karmik yang begitu dalam dan begitu tajam untuk kalian. Aduh Mami udah kayak
di akun ini, di acara-acara gosip ya mama. Ya kita juga ngegosip apa, bukan ngegosip juga sih sebenarnya, kita ingin memberikan sebuah pesan ya. Oke sayang, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, dear angel, give me energy for this card, sun, moon, rising, and Venus, elemen api, air, udara, dan tanah untuk dendam karmik. Energi update apa yang ingin disampaikan, ditarik atau jatuh sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Thank you. Wah. Oke. Thank you. Ini semuaan. Oke. Energi pilih. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Oke. Sudah kita dapatkan sayangku. Ya, kita sudah dapatkan yang terbuka dan tertutup sayangku. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this time. Sun, moon, rising, and Venus. Wah. Ini balikan lagi. Oke. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Sun, moon, rising, and Venus. Untuk energi dendam karmik. Thank you. Oke. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Thank you. Oke. Tarik kembali saudara-saudara sekalian. Oke. Sudah. Ini burung-burung masih berbunyi ya. Yang tertutup dan terbuka sayangnya. Kita minta energi dari karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, give me energy for this card. Untuk dendam karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Dendam karmik. Dear God. Thank you. Allahu Akbar. Thank you. Sumpah deh. Aduh, terbang sana, terbang sini, ada lagi kagak ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang mana? Oke. Lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oke. Sudah? Ini. Sudah.
Terima kasih banyak. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dirgat kitnya energi Fortiska tendang karmi. Thank you. Tendang karmi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, yang mana ini? Oke. 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 Terima kasih. Oke, oke. 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 Thank you so much. Oke. Sudah dipilihkan. Kita lanjut dari energi universe. Bismillahirrahmanirrahim. Energi universe give me dendam karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali. Dendam karmik give me energi universe. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Oke, yang mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. 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 Wow, the same. 2 ones, 2 ones. Keren. Dan 3 ones. Oke, pesan klarifikasi dari story, love story, dendam karmik. Thank you. Thank you. Thank you. Kasih lagi. Oke, thank you. Wah, ini sudah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, thank you, thank you. Oke. 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 Bukan. Wah. Chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Ini energi klarifikasi, dendam karmik, tindakan apa yang terjadi. Thank you, thank you, thank you, thank you. Sudah. Masih lagi. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Oke. Oke. Terima kasih. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim, dari galaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi dendam karma. Bismillahirrahmanirrahim. Thank
sekali lagi. Oke, thank you boy, thank you bos. Wush, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. 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 Keram coy. Oke. Kita lanjut ya, pesan semesta. Semoga kita diberi izin. Bismillahirrahmanirrahim. Klarifikasi dendam karmik. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. 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 Sudah. Thank you. Oke. Thank you. Ada lagi kah? Sudah. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Sudah segini saja ternyata. Lagi? Oke. Thank you. 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 Compassion of kemarin ya, ingat kemarin jatuhnya di mana? Di compassion love. Iya. Oke sayang, kita mulai yang terbuka. Hai karmik, mami sudah tarik energi kamu. Aduh, kram tangan mami. Ngopi dulu sayang ya. Bismillah ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Karmik, untuk sebuah dendam karmik, untuk sebuah hati yang ingin karmik sampaikan kepada kalian semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tahu, mungkin aku hanya orang ketiga yang kau butuhkan di saat tidak ada yang bisa mengobati lukamu, bahkan untuk hasrat birahimu semata. Sebagian karmik menyadari menjadi orang ketiga itu hanya untuk sebagai pelibur lara atau pelengkap dari sebuah hasrat dan birahi semata dari pasangan karmik yang pada saat butuh saja dia akan datang, pada saat tidak butuh dia akan pergi. Dan di sini yang sakit bukan hanya hati dia saja. Aku pun juga menderita ketika kamu selalu berjanji akan memilih aku, hanya butuh waktu untuk membuat keputusan, namun hubungan ini tetap menggantung. Sebagian dari karmik ya dijanjikan panjang lebar, dijanjikan sama pasangannya untuk sebuah komitmen ya. Bahkan sampai sekarang pun sama menderita karena sebuah janji yang tidak ditepati hanya karena keputusan yang digantung pula untuk sebuah hubungan. Kayak lagunya Teh Mel itu.
Kau gantungkan hubungan ini, kau tinggalkan aku tanpa sebab. Maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih sampai kapan kau gantung hubungan ini? Nah itu. Sampai tali jemurannya putus. Oke, maaf aku cuma mau bilang. Kamu jangan menyalahkan orang ketiga di dalam hubungan. Kenapa? Karena tamu tidak akan masuk kalau tuan rumahnya tidak membukakan pintu. Jadi kalian harus juga melihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Jangan selalu melihat pasangan kalian yang benar aja. Terkadang kalau pasangan kalian juga tidak membukakan pintu, tidak memberi akses, tidak membuka sesuatu jalan agar hubungan itu bisa terjadi, ya bisa saja itu terjadi. Karena adanya kesempatan itu. Dan ada niatan. Wah, udah kayak ini aja. Maka berhati-hatilah. Bisa aja Mami Dona. Oke, bukan pula aku yang sengaja mengusik mereka. Kamulah yang membuka hati dan mendekati aku. Dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Aku luluh juga karena aku hanya manusia biasa. Ini. Aku hanya manusia biasa, coy. Ya. Tidak pernah, ya, bahkan sebagian tidak sengaja mengusik. Karena tadi dibuka sebuah akses, dikasih akses, akhirnya hubungan itu terjadi karena sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ya, Mami membaca dari isinya loh ya. Bijaksana ya sayang ya. Kita lihat sama-sama diri saya follow ini ya. Dan begitulah cinta dan gairah ini. Ia ditakdirkan untuk menjadi kata tanpa benda, tak terlihat hanya terasa tapi dahsyatku nikmatnya. Jadi sebagian ya hanya cinta dan gairah saja yang dianggap inilah takdir, tapi tidak ada terlihat. Yang hanya terlihat hanyalah apa? Sebuah kenikmatan yang begitu dahsyatnya, yang tidak bisa dilukiskan. Aku selalu merasa terteror dan selalu ketakutan. Aku selalu merasa cemburu, marah, murka sendiri setiap kau mulai ambil langkah. Mengambil langkah, kembali pulang dan balik ke dia, orang lain atau siapapun lagi. Terasa hati ini sepi dan aku tidak rela. Kamu hanya alasan, ternyata aku terhianati lagi. Sebagian dari karmik merasa terteror, ya, merasa khawatir dan takut apabila pasangannya ya meminta atau ingin kembali ya kepada pasangannya terdahulu, bahkan cemburu, marah, murka ya. Murka karena apa? Dirasakan bahwa karmik terhianati pula, bahkan tidak rela kalau sampai ini terjadi, gitu loh sayangku. Ya, karmik juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati, nanti ketusuk hati, akhirnya jadi mati. Mati cinta rasa, mati hati dan perasaan. Yang dikatakan sebuah mati itu tidak ada hasrat, tidak ada jiwa, tidak ada keinginan lagi. Beku. Ada sebagian seperti itu karmik ya. Kita lanjut sayangku.
di lagunya siapa, Serius Band ya. Kita lanjut deh cerita he ini he. Oke. Kondisi sebagian ya, hubungan karmik merasa jenuh, bosan, stres. Bahkan depresi ya. Depresi karena hubungan ini ya tidak membawa yang namanya keberuntungan, karena setiap hari pun konflik ya, sulit mencari apapun walaupun kondisi hati yang dia rasakan. Dia berusaha untuk tidak gundah, merasa hubungan ini is fine, nothing happen, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi hubungan ini sebagiannya juga merasa hampa. Hampa hatiku, itu hampa hatiku ya kan. Bukan lagi hancur hatiku mengenang di kau, menjadi keping-keping setelah kau pergi, tinggalkan kasih sayang. Sebagian hanya meninggalkan kasih sayang, hanya meninggalkan rindu ya, dan sebuah janji untuk kesejahteraan hidup. Bahkan sebagian sedih, depresi karena apa? Hubungannya juga babak belur, digantung sayang. Kenapa? Kondisi yang terjadi benar-benar membuat karmik berjuang mati-matian. Berjuang mati-matian. Yang harusnya karmik bisa introspeksi diri ya, harus bisa berjuang untuk sebuah kebaikan, tetapi sulit. Again and again ya, harusnya dia bisa berubah dari sebuah perubahan hidup untuk sebuah kebaikan. Tapi semesta menyatakan, kalau kamu mau berjuang untuk merubah sebuah kehidupan dan introspeksi diri untuk sebuah kesalahan, maka karmamu akan saya kembalikan untuk menjadi manusia yang baik. Amin kan sayang? Semoga para karmik disadarkan oleh semesta dan Tuhan menjadi jiwa yang baru dan sadar untuk sebuah kesalahan yang dilakukan. Karmik juga ciptaan Allah sayang ya, pahami itu ya, sama seperti kalian. Tuhan tidak melihat casing sayang. Oke. Di sini ada the moon, King of Pentacles dan Santa Mute. Dikatakan sebagian dari karmik masih menutupi sebuah kebohongan dari sebuah cerita. Sebagian juga berbohong, menyimpan materi, menyimpan finansial, menyimpan duit, harta apapun hanya untuk sebuah kebohongan dan memanfaatkan. Bahkan sebagian karmik ada yang pura-pura bilang hamil, ada yang pura-pura bilang saya lagi terlambat. Ini untuk energi yang berhubungan dengan seorang wanita ya. Bahkan adanya sebuah kelahiran juga. Bahkan sebagian on the reverse, ada yang tidak bisa hamil, menunggu untuk kapan ini bisa mendapat hadiah dari Tuhan. Namun, apa yang ditunggu tidak muncul-muncul sampai sekarang. Bahkan sebagian juga stres ya, untuk menunggu hadiah yang ditunggu dari Tuhan. Dan di sini The Lover, Nine Pentacles dan Five of Cups. Sebagian dari karmik berusaha untuk mendapatkan kunci hati dari sebuah hubungan, tapi bingung karena pasangan karmik ini lupa kemana harus mencari kunci tersebut, dan membuat karmik benar-benar memegang teguh
apa yang dia punya, apa yang dia bisa pegang, dia tidak mau membagi. Bahkan karmik tidak mau pusing dengan kondisi, bahkan tidak mau susah bernapas ya. Namun sebagian karmik stres, pusing untuk sebuah hubungan. Apakah hubungan ini bisa dipegang? Hati dan cinta, karena sebagian dari pasangan karmik kalau untuk mencintai mungkin atau memberikan sebuah komitmen itu sulit. Karena apa? Sebagian sudah terkunci hatinya. Oke, kita lanjut sayang. Dan di sini ya, ada Seven of Swords, King of Wands, Nine of Wands, dan Two Swords. Banyak kebimbangan yang terjadi di dalam diri karmik karena apa? Beban. Ya. Beban yang dipikul untuk sebuah keputusan yang ingin diambil oleh karmik itu adalah hubungan yang sudah, sebagian hubungan yang sudah mati dibangunkan lagi. Ya. Yang sudah mati dibangunkan lagi, bahkan sebagian stuck, bingung, mau berbuat apapun juga bingung. Tapi yang dikatakan di sini adalah hubungan yang sudah stagnan, hubungan yang sudah mati dibangkitkan kembali untuk menjadi hidup. Bahkan dari hubungan yang dibangkitkan menjadi hidup lagi ternyata hanya membawa beban dan benar-benar sulit untuk menyeimbangkan semua kondisi. Bahkan keputusan dari seorang karmik menegaskan bahwa ini tidak bekerja. Hubungan ini sulit untuk diteruskan. Bahkan sebagian ingin mengakhiri. Ya, ingin mengakhiri hubungan ini. Tapi masih bingung. Bagaimanakah caranya? Apa sanggup? Karena hubungan yang sudah mati itu diangkat lagi. Hubungan yang sudah babak belur itu dikembalikan gitu loh. Yang harusnya tidak bisa lagi, tapi dipaksa gitu loh. Sebagian sudah pernah terpisah oleh karmik. Jadi hubungan dengan pasangan itu sudah terpisah, dikembalikan lagi secara paksa untuk bareng-bareng gitu loh. Lanjut. Di sini ada Eight of Cups, Death, the Moon. Sebagian dari karmik ya, hubungan yang sudah mati ini hanya membawa beban. Karena apa? Sebagian dari karmik juga merasa ditinggalkan. Bahkan banyak kebohongan dan manipulasi juga terjadi di dalam hubungan yang terjalin. Jadi sebagian dari hubungan kalian sudah hubungannya toksik, hubungannya yang tidak berjalan dengan baik, ya, tidak ada namanya kehidupan yang bisa membawa kebahagiaan. Akhirnya hubungan yang hanya beban. Karena apa? Toksik. Hanya ketergantungan ternyata, di mana sebagian dari karmik beban yang dia rasakan ingin berjuang, ingin melepaskan, namun tidak bisa dari sebuah ketergantungan. Ini yang terjadi. Sebagian dari karmik ketergantungan sayang. Dari apa? Dari sebuah birahi yang dia ingin jalani, termasuk pasangannya pun. Tetapi dari sebuah hubungan yang dilandasi tidak ada cinta hanya karena birahi, membuat penyesalan cinta yang betul-betul sulit karena tidak ada kebahagiaan, bahkan semuanya babak belur. Ini yang terjadi. Dan di sini semesta menyatakan keseimbangan, kebersamaan dari sebuah kondisi hubungan ingin ditegaskan, namun masih saja karmik banyak berpikir, bingung. Apakah ini berhasil kalau ditegaskan atau tidak? Karena apa? Selama ini karmik merasa tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hubungan ini tidak berjalan dengan baik, bahkan keuangan juga babak belur.
Jadi tidak ada kelancaran masalah finansial, itu juga sudah tidak lancar, bahkan tidak ada pasangan karmik babak belur. Karena apa? Hidup dengan seorang yang hanya bermain dengan ego, dengan harga diri yang tinggi, bahkan apatis, cuek, nggak tahu-tahu. Ini yang membuat karmik percuma. Dari magic jar, magic com yang diperbuat itu nggak ngaruh gitu loh. Setelah dia mendapatkan pasangan, karmik sudah mendapatkan pasangan, ternyata imbasnya apa? Hubungan ini seperti hambar, tidak ada rasanya. Bahkan pasangan karmik itu cuek-cuek, apatis, bodoh amat, ya, masih gengsi, keras kepala, mengatur, diktator, apapun bentuknya. Tidak ada kebaikan, sama saja. Dan di sini karmik betul-betul merasa hubungan ini seperti hubungan mimpi buruk. Triparti ini ternyata tidak berjalan dengan lancar. Seperti bayangan-bayangan dihantui, ya. Tidak ada yang terjadi. Hubungan triparti ini bahkan seperti hubungan mimpi, ya, mimpi buruk. Seperti mimpi buruk gitu loh sayang. Dan di sini hubungan ini tidak ada saling menarik satu sama lain, tidak ada saling enjoy. Hubungan yang hambar, hubungan yang hampa sudah. Karena hubungan yang mati dibangkitkan lagi, akhirnya apa? Yang tadinya merasa ini tidak menyesal, ini bukan penyesalan cinta, saya tidak akan mungkin menyesal memilih pasangan saya. Ternyata tidak ada chemistry, merasa hubungan ini, ya, hubungan ini merasa cukup attraction, cukup chemistry, ya, cukup untuk menjaga relationship ini bisa bekerja. Nggak bisa, walaupun tadi on the reverse, unrequited love-nya ini penyesalan cinta, tetapi attraction-nya on the reverse juga, ya, menutupi semua kecurangan yang terjadi pun tidak bisa, ya, menutupi sebuah penyesalan cintanya pun juga tidak bisa. Karena apa? Tidak ngaruh gitu loh. Sekarang sama pasangannya itu nggak ngaruh, jadi nggak ngefek gitu loh sayang, nggak ada efeknya gitu loh, ya. Dan di sini semesta bilang, apa yang kamu inginkan untuk sebuah perubahan, berubahlah selagi kamu bisa meneriakan isi hati kamu, ya, untuk sebuah kondisi, ya. Apa yang kamu lihat seperti kemewahan, seperti kebahagiaan, tidak ada. Yang ada kamu hidup sendiri, bahkan seperti hidup ini nggak ada siapa-siapa, menderita, ya. Keluarlah dari kondisi itu. Ngapain kalian bertahan kalau memang sudah nggak worth it lagi? Apa yang dipertahankan? Apa? Masa lalu. Jangan bawa masa lalu itu selalu ada hadir di dalam diri kalian. Lepaskan masa lalu yang tidak berguna lagi di dalam kehidupan. Bagaimana meminta yang namanya sebuah keputusan untuk sebuah keadilan, mencari win-win solution, ya belum ada untuk diri kalian, ya. Karena apa? Kalian belum menyerahkan segala sesuatunya kepada waktu Tuhan, masih saja berkutat dalam kondisi itu saja. Harusnya kalian sudah melepaskan energi kegelapan, melepaskan semua yang tidak baik, ya. Dan komitmen kalian memang selalu akan dites terus. Sampai kapan dites terus? Sampai waktunya untuk kalian action. Tetapi sampai sekarang nggak ada tindakan yang kalian lakukan, bahkan masih begitu-begitu aja, ya. Di sini ada Aries, ya, energinya ada Libra, ya. Ini bisa energi saja sayang, ya, kita tidak berbicara zodiak. Dan adjustment or record, ya, untuk sebuah keputusan, ya. Semesta masih meng-hold keputusan untuk segala sesuatunya, di mana kalian sulit untuk bisa menerima, ya, dalam artian emosi kalian itu dibuat turun naik gitu kayak tangga gitu. Dan di sini passion, ya, untuk sebuah gairah dan untuk sebuah kondisi
dimana gairah kalian ini masih ada ya, walaupun kalian sulit untuk menahannya, tetap saja ini tadi on the river sayang ya. Sebenarnya tadi Mami sudah membaca sampai yang di season satunya ini udah selesai, tetapi ternyata ya biasa ada gangguan. Akhirnya nggak kerekod sayang, tapi nggak apa-apa ya, biasalah. Biasalah. Jadi di sini dibilang, semesta bilang jangan menari-nari di atas penderitaan orang lain ya, jangan sayang ya, jangan membuat segala sesuatu itu drama. Hidup kalian jangan bikin drama. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa membuat diri kalian bisa menjadi segala sesuatu yang baik, maka hati kalian akan beku, bahkan tidak punya passion, tidak punya rasa. Itu yang dibuat semesta. Dan di sini yang disimpan, yang sulit dikatakan adalah, sekarang kamu tinggalkan aku selalu dicap rusak rumah tangga orang secara tidak langsung. Karena semua orang akan melihat aku sebagai pribadi yang tidak benar dan tidak bisa dipercaya. Ya, sebagian hubungannya ditinggal, digantung ya. Bahkan sebagian ya mendapatkan kondisi ya orang melihatnya tidak baik gitu loh. Jangan pernah tinggalkan aku akan selalu sabar untuk semua drama yang kita perankan sampai kamu melepas dia, dan hati ini tidak akan pernah lelah untuk itu. Jadi kan ini kan sebagian ditinggalkan, tetapi di sini tidak mau. Karmik tidak mau ditinggalkan, bahkan sabar terus sabar untuk semua drama yang dia perankan ya. Maaf, aku bohong, tidak tulus. Karena kamu siap menyakiti seseorang, maka kamu juga sudah siap untuk disakiti seseorang dari orang yang kamu pilih, yaitu aku. Jadi sebagian karmik ya, karmik menyakiti hati pasangan karmik sendiri. Karena karmik bilang ya, ente sama aneh harus siap-siap ente merasa sakit hati, karena ente juga menyakiti hati seseorang untuk memilih siapa, memilih karmik gitu. Hal tersulit yang aku rasakan adalah dimana aku tersakiti terus bertahan denganmu dengan hubungan terlarang tanpa status kejelasan, namun aku tidak mampu hidup tanpamu. Tuhan, berikan aku hidup satu kali lagi. Ku ingin bersamanya, ku mencintainya, sungguh mencintainya. Sungguh cinta ini tak wajar, namun ku selalu tetap bersama dia untuk selamanya. Itu lagunya The Virgin kok nggak salah ya. Mami rada-rada lupa ya. Pokoknya begitu deh, cinta terlarang ya. Jadi ya hubungan ini ya tanpa status, tidak ada kejelasan ya, tapi tidak bisa hidup tanpa pasangannya karmik ya. Itu hal yang tersulit di dalam kehidupan karmik, merasa tersakiti terus, bertahan walaupun sebagian diberikan sebuah status, tetapi ya tidak ada kejelasan gitu loh. Seperti itu. Mencintai orang lain yang sudah terikat itu sama saja itu menyakiti diri sendiri dengan menikam belati di dadaku. Aku pasrah, sudah terperangkap cinta semu ini.
Jadi terperangkap dengan cinta apa? Cinta semu. Sudah lupakan saja semua cerita yang telah lalu. Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua. Bukan ku tak mau menyayangimu, mencintaimu seluruh hidupku. Oh, tapi semua ini hanya menambah kepalsuanku padamu. Tuh. Itu lagunya, judulnya Cinta Semu. Yang ada Uya juga di situ. Lupa mami yang nyanyi siapa ya, pokoknya di sini dipahami oleh karmik, mencintai orang lain itu betul-betul sangat sakit, apalagi mencintai orang yang sudah terikat, ya, bahkan merasa perih seperti ditikam-tikam, ya, bahwa cinta ini cinta yang semu. Untuk mengakhiri cinta yang semu, tuh, itu. Dan hubungan ini selalu konflik karena kamu tidak bisa seimbang dan kita tidak bisa sejalan karena hidup dengan semua ilusi dan bayangan. Walau badanmu padaku, tetap hatimu untuk dia. Maaf, kita harus akhiri, aku berhak bahagia hidup normal. Ya, sebagian dari karmik melepas, bahkan percuma. Setiap hari konflik, tidak ada keseimbangan hidup, ya. Hidup dari ilusi dan bayangan saja, ya. Walaupun badannya sama karmik, hati dan jiwanya masih berpikir orang lain selain karmik, ya. Oke. Dan di sini kondisi yang dirasakan, karmik sudah mulai menyatukan hati dan egonya untuk tidak mau lagi terperdaya. Aduh, susah kali mami ngomongnya. Terperdaya, ya, dengan energi toksik, dengan addiction, ya. Ini tidak mau lagi, ya. Jadi sudah mulai mencoba untuk menghilangkan ego, harga diri. Maksudnya tidak terlalu mau tinggi-tinggi gitu loh. Sombong itu sudah tidak mau lagi. Dan di sini sebagian dari karmik yang tadinya tidak mau tahu, pokoknya kepingin bahagia aja. Wah, ini sudah duniaku, ini sudah apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan, ini sudah yang seharusnya saya dapatkan gitu loh, ya. Ternyata apa yang dia tidak pedulikan, ya, ternyata tetap saja. Bahkan selama ini karmik bilang, nggak apa-apa biar aku nggak bersama, yang penting aku bisa bahagia. Yang tadinya merasa itu tidak penting, akhirnya merasa penting. Karena apa? Dari segala kemauan, dari segala yang diinginkan, ya, karmik benar-benar berharap bisa adanya sebuah kepastian dari sebuah kehidupan. Ya, memang terlalu banyak mau yang diinginkan agar semua itu bisa berjalan dengan cepat, tetapi tidak bisa. Karena yang ditunggu adalah apa? Status. Walaupun sebagian sudah punya status, ya. Dalam artian sebagian karmik itu ada yang menikah sudah. Tapi yang namanya status, only status. Jadi bukan seperti orang bahagia pada umumnya sebuah pernikahan gitu loh. Dan sebagian mereka juga menikah kembali atau balik lagi dari hubungan yang sudah diputus gitu loh. Jadi mereka tuh sudah keputus, balikan lagi gitu loh sayang. Akhirnya babak belur lagi gitu loh. Dan di sini ada King of Pentacles, the High Priestess, dan Seven of Cups.
Jadi, keinginan seorang karmik ingin mengambil semua keuntungan yang dia bisa dapatkan dari sebuah pelajaran hidup, di mana karmik merasa sebuah kesepian yang dia rasakan. Bahkan sebagian karmik masih saja, bagaimana kalau saya upgrade ini Magic Jar Magicom-nya ini, saya coba baca, mungkin saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dari sebuah cinta. Ditambah lagi racun-racun untuk sebuah toxic devilnya untuk mencari keuntungan. Ya, ini dilakukan kembali oleh karmik. Dan di sini Three of Cup, Queen of Sword, The Hanged Man. Sebagian dari karmik merasa, ya ini hubungan triparty, namun ditegaskan dalam diri karmik, ya. Sebagian karmik juga sulit ya mengambil keputusan bahwa selama ini hubungannya juga digantung, tapi dia nggak mau tahu dan dia tidak akan mau terima kalau hubungan ini digantung seperti hubungan triparty yang sebelumnya gitu loh. Nggak mau, tidak akan pernah mau ya. Dan di sini Four of Cup dan Pentacles, Three Pentacles di sini tidak pernah mau ya karmik untuk menyerah. Bahkan karmik akan berusaha ya memupuk cinta, bagaimanapun caranya memupuk segala sesuatunya agar hubungan ini bisa menjadi lebih baik lagi ya. Apapun yang dia lakukan itu dia lakukan. Walaupun energinya sudah nggak bagus ya tetap aja yang penting dia mendapatkan keuntungan sayang. Dan di sini sebagian dari karmik ya tidak mempunyai ketegasan di dalam diri, bahkan sama-sama berpikirnya labil ya. Hubungan yang dilakukan dari seorang anak kecil dan anak kecil. Jadi keputusan anak kecil untuk mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak kecil yang dikumpulkan secara bersama, akhirnya jadi anak-anak. Jadi taman bermain. Aduh, taman bermain. Iya. Taman bermain dari sebuah sebuah cinta yang dibuat dari seorang manusia yang labil, manusia yang menginginkan semua bisa dia dapatkan untuk sebuah kemakmuran hidup dan mendapatkan cinta. Ujung-ujungnya apa? Beban batin, konflik setiap hari, konflik tentang sebuah cinta yang dia rasakan besar dari seorang pasangan yang bisa membawa semua kebahagiaan. Gak ada, babak belur juga, disangka bisa membuat diri menjadi sebuah empress yang mempunyai semua kemakmuran dari sebuah kebijaksanaan, dari semua kebahagiaan dari seorang The Emperor. Nggak ada. Bagaimana mau emperor orang dia anak-anak masih dede-dede ikan. Ini masih dede-dede, kita lihat ya. Sorry sayang, masih dede-dede. Dan di sini semesta menyatakan dari semua, berubahlah kalau ingin tidur nyenyak, ingin tidak diteror. Keluarlah dari hubungan yang tidak pasti dan tidak jelas, yaitu triparty, hubungan yang tidak ada ujung pangkalnya, what nothing. Kalau kamu masih saja melakukan sebuah tindakan dan tidak mau keluar dari siklus sikon, maka kondisi kalian akan stagnan kalau kalian tidak memberi keputusan secepatnya untuk mengakhiri yang namanya hubungan triparty tersebut. Sulit. Kenapa sulit? Forgiving and learning. As you release and
As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Maafkan dan belajarlah dari sebuah kelepasan, yaitu masa lalu kalian yang tidak baik. Masa lalu dijadikan sebuah pelajaran, apapun bentuknya, ya, dijadikan pelajaran sayang, jangan dibawa. Dan di sini, very soon, clear, decide what you want so that it come to you now. Ya, apa yang kalian inginkan bisa menjadi kenyataan, di mana kalian sudah memutuskan bahwa apa yang kalian inginkan memang bisa kalian mau, tapi bukan sebuah rekonsiliasi. Tidak ada sebuah rekonsiliasi dari orang di masa lalu, tapi kalian memaksakan untuk rekonsiliasi dengan orang yang terjadi di masa lalu, gitu loh. Dance with life, kalian menari di atas kehidupan, atau kalian melakukan sesuatu perubahan di dalam sebuah energi, yaitu ya harusnya kalian jangan menari di atas penderitaan orang lain. Ya, di sini tadi ada dance juga ya, di sini dapatnya juga. Don't dim to feel it. Ya, how are you dimming you light in order to feel it? Dimana kalian tidak bisa memakai mata cakra, mata hati kalian. Apa yang kalian harus lakukan? Harusnya kalian bisa melihat dengan mata hati, walaupun mata kalian tertutup, tapi kalian menutup mata dalam artian bodoh amat. Itu namanya nutup mata, biar apa, kejeduk-kejeduk itu namanya. Dan di sini, a time to give rather than take, energy Virgo. Lebih baik kalian menerima daripada memberi daripada. Jadi di sini lebih baik memberi daripada menerima ya, energi Virgo. Dan di sini what do you need to release? Apa yang kalian inginkan dalam bentuk pelepasan ya? Apa yang kalian harus lepaskan, ya lepaskan, kata semesta. Dan di sini the end of true circle approach ya, harus mengendingkan atau sudah diendingkan untuk circle, sebuah persetujuan dari hubungan ini sudah diendingkan. Jadi di sini ada energi Capricorn ya, dan di sini meditate and contemplate ya. Banyak bermeditasi dan berubahlah dari segala sesuatu yang tidak baik, itu harus kalian rubah. Look at the bigger picture, energi Sagittarius, bahwa ada sebuah masa depan yang baik untuk kalian, di mana kalian bisa melepaskan sesuatu yang tidak baik di sini ya. Dan di sini dikatakan ya, berubahlah untuk sebuah perubahan hidup. Berkontemplasilah, jangan khawatir dan jangan takut. Jujurkanlah apa yang kalian ingin jujurkan, jangan membohongi diri kalian. Karena apa? Dikala kalian tidak bisa berkata jujur ya, maka hati kalian akan sulit ya, susah, sesak rasanya. Karena apa? Kalau kalian menginginkan sebuah kehidupan yang sejahtera ya, seperti vulnerability ya, lihat indahnya, harus ada yang namanya sinergi dari semesta, alam, dan lain-lain. Kalau ini tidak ada ya, tidak ada energi atau tidak ada keseimbangan dengan alam ya, meditasi oke, tetapi prakteknya juga oke. Jangan hanya berhayal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak lagi ya. Maaf ya sayangnya kalau terjadi kondisi, karena ada beberapa ya tadi yang mic-nya tidak beres ya, tiba-tiba terstop ya, biasalah ya. Kita mulai untuk kesimpulan. Oke. Di sini berubahlah dari sebuah keputusan seseorang yang memikirkan diri sendiri dari sebuah hubungan, di mana hubungan ini yang dianggap dari sebuah
penawaran cinta yang berakibat sebuah beban dari cinta yang dibuat, yang seharusnya dipilih bagaimana caranya, yaitu ini dunia yang bisa dia pegang atau tidak. Makanya kalau kalian menginginkan perubahan di dalam kehidupan dan tidak sulit lagi, ya, maka rubahlah, tinggalkanlah hubungan yang sudah mati itu. Jangan menghidupkan hubungan yang sudah tidak layak pakai. Hubungan yang sudah harusnya selesai dan ending. Itu semesta bilang. King of Swords, Knight of Wands, dan Five of Pentacles. Ya. Kalian berusaha, ya, berjalan di atas kepala orang lain, bahkan kalian menginjak-injak harga diri orang lain, maka harga diri kalian pun sama diinjak-injak. Kalian merasa ini sebuah kemenangan, kalian merasa ya saya mempunyai ketegasan di dalam diri saya, tetapi tidak ada. Kemenangan yang kalian dapatkan itu hanya kemenangan semu. Bahkan kalian menginjak-injak diri kalian sendiri. Untuk sebuah apa? Keputusan yang dianggap kalian bisa membawa kebaikan. Tidak ada, malah kalian ingin tidak ada lagi, ya, sebuah perjuangan, bahkan kalian tidak perlu memperjuangkan hubungan ini, bahkan kalian bilang hubungan ini bisa bertahan, tetapi semesta bilang bagaimana hubungan ini bisa dipertahankan. Bahkan semesta bilang semakin kalian mempertahankan, bahkan keadilan, ya, keputusan Tuhan sudah menetapkan bahwa saya tidak akan melepaskan dari semua kesulitan kehidupan yang kalian jalani. Kalian masih saja menetap di situ, ya saya juga akan menetap, kata semesta. Saya tidak akan pergi jauh-jauh. Waduh. Nih. Hubungan dari sebuah kesalahan yang sudah pisah, tapi kalian berusaha bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan dunia ini atau hubungan ini bisa kalian dapatkan. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Boro-boro kalian dapat jalan keluar. Yang ada jalan belakang, jalan potong. Untuk apa? Mengembalikan segala sesuatu yang sudah hilang. Semesta bilang, udah gak ada jalan, masih saja kamu membuat jalan itu menjadi ada. Itu. Dan chemistry. Ya. Kalian merasa ini ada sebuah magnet attraction, ya, sebuah chemistry yang dibuat Tuhan, chemistry dari sebuah apa? Ego. Hanya sebuah passion, hasrat doang. Untuk apa? Yang dibuat dari energi kegelapan. Ya, harusnya belajar dari apa yang tidak baik, tapi kalian masih saja melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan di sini, you're very close to active your goal. Harusnya kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk sebuah kesuksesan, gak ada. Tidak diaktifkan, malah di hold sama Tuhan, sama semesta. Dan di sini, ingat kemarin stopnya di mana? Di sini kan? Dan ini dibahas kelanjutannya. Pahami sayang ya, ini adalah kelanjutannya yang dari kemarin semesta stop. Inilah kelanjutan ceritanya ini semua. Sementara karmik, ya, di karakter karmik kan menginginkan adanya love compassion. Keluar juga love compassionnya di bottom of the deck-nya. Tidak akan mungkin bisa ya, bisa tidak, tapi sulit untuk mendapatkan semua kompas kalau kalian masih saja seperti ini. Semesta bilang ya, untuk sebuah kompas cinta sejati ya ada tawarannya, kan tidak ada tawarannya. Tawarannya apa? Only one. Aduh, susah kali.
Satu apa dua sih ini? Oke. Ternyata dua. Oke. Dikasih dua ya. Aku siap untuk semua resiko yang terjadi bila suatu saat kau akan kembali kepada dia. Karena aku tidak pernah berharap lebih. Jadi sebagian karmik kan menginginkan kompas cinta, yaitu cinta sejati. Tapi di sini karmik menyadari, karmik siap untuk semua resiko yang terjadi bila suatu saat ya pasangannya kembali kepada orang sebelumnya waktu bersama karmik. Dan tidak pernah berharap lebih ya. Itu yang dikatakan. Dan di sini jangan salahkan aku jadi orang ketiga. Aku tahu aku salah. Telah menjadi jurang di hubungan kalian. Apakah kalian tahu rasanya ketika posisi itu aku tidak mau semua karena cinta itu buta. Ya sebagian menyesali dan menyadari bahwa jangan salahkan aku menjadi orang ketiga. Ya aku tahu aku salah. Telah menjadi jurang ya di hubungan triparty ini. Nah, jadi di sini kalau dibilang karmik, kalau yang dia betul-betul sudah sadar, betul-betul sudah tahu untuk sebuah kesalahan, ya. Ini dia dalam pembayaran karma. Karma buruk menjadi karma baik dalam arti dia bisa mengangkat levelnya menjadi soulmate atau twin flame, tetapi dengan energi yang baru, dengan manusia yang baru gitu loh sayangku. Dan di sini ya kita menelaah semuanya ya, kita bercerita bahwa Two Pentacles ada kebimbangan dari sebuah hubungan, yaitu hubungan di masa lalu ya, ditarik kembali yang tadinya ditembok atau dibikin sebuah penghalang yang tadinya hubungan dari masa lalu ini ya ada sebuah penghalang ya, akhirnya karmik dan pasangannya tidak bisa menyatu, bingung ya, akhirnya dipaksa untuk dikembalikan ya. Jadi hubungan di masa lalu yang hubungan ini sudah mati dikembalikan dan ditegaskan di sini di dalam hati karmik. Saya yakin bahwa ini tidak akan mungkin babak belur, ini tidak akan mungkin ya. Ternyata hubungan ini isinya apa sayang? Semua isinya topeng. Semua isinya hanya permainan. Ya. Dan di sini dibuka mata kalian satu-satu untuk melihat hubungan ini adalah hubungan yang tidak sehat, hubungan yang hanya berlandaskan sebuah drama untuk menopengin karakternya masing-masing. Dan dikatakan oleh karmik, ya aku lebih suka untuk menjadi orang kedua karena selalu akan diutamakan daripada menjadi orang pertama tapi diduakan. Itu menurut karmik menjadi orang pertama. Tetapi ya kondisinya adalah menjadi orang kedua dan menganggap kalau dirinya hanya ingin menjadi orang yang pertama. Tetapi di sini dikatakan the answer you need are coming. Nanti semuanya akan terjawab. Kalau memang kalian betul-betul mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi, meninggalkan semuanya ya, fokus dengan kehidupan, maka semesta menyatakan tidak akan sulit buat kalian, dan semesta akan memberikan jiwa yang baru di mana kalian memang betul-betul sudah melepaskan ya apa yang menjadi bukan hak kalian, melepaskan sesuatu kondisi yang sudah tidak baik lagi ya, seperti itu. Kita lihat ya inisialnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan Mami ambil
Dari sini saja lebih dekat ya, tidak lihat bismillahirrahmanirrahim energi. Oke, kita ambil bismillahirrahmanirrahim, tambah lagi bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mau tahu apa yang disuka dan tidak disuka pasangan dari karmika. Oke, kita mulai dari inisial ya, ada A, ada S, ada I, ada N, ada M, ada A, ada A lagi, ada I lagi, ada U, ada P, ada N, ada I ya, ini. Dan kita tambah beritanya seperti apa. Tidak peduli seberapa buruknya hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur bahwa kamu masih memilikinya ya. Semesta bilang ya, bersyukurlah kepada Allah ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, masih diberikan semua kebaikan dan barokah ya, bersyukurlah ya. Dan di sini, biar aku mencintaimu dalam diam, memelukmu dalam doa, menjagamu lewat tangan Tuhan. Sebagian pasangan dari karmik atau karmik ya, bisa energinya terbolak-balik, hanya bisa mencintaimu dari jauh dan dengan diam, memeluknya dengan doa, memeluk kalian dengan doa dan menjagamu lewat tangan Tuhan itu. Dan di sini apa? Adalah karma ya sayangnya. Semoga bisa membayar karma baik dan karma buruk untuk sebuah kebaikan. Dan apa ini? Kepribadian. Mungkin sebagian kepribadiannya baik, ada yang tidak baik gitu ya. Mungkin pasangan dari karmik baik atau karmik yang baik, mana yang baik ya, itu yang terjadi sayangnya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona yang malam ini, mulai dari sore sampai malam tidak selesai-selesai karena beberapa energinya begitu kuat ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah Mami bisa menyelesaikan apapun bentuknya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan ambillah hikmahnya, bahwa Mami kasih tahu sekali lagi, yang namanya karmik itu adalah hubungan karma relationship. Bisa terjadi pada diri kalian, bisa terhadap pasangan kalian ya, bisa terhadap orang lain. Orang ketiga itu bukan saja orang yang melakukan hubungan triparti, bisa saja dari saudara, orang tua, ipar, menantu, mertua, apapun ya, atau orang yang dihadirkan untuk mengambil cinta dan sayang kita, itu bisa ya. Dilingkan seperti apa kondisi kalian, bisa saja di diri kalian juga ya. Lihatlah kasus per kasusnya sayang ya. Bijaksanalah Mami bilang ya, dalam mendengarkan reading story-nya Mami Dona. Pelan-pelan kalian telaah ya, pasti kalian akan memahaminya ya. Oke, sekian dulu reading Mami Dona. Semoga bisa membawa kebaikan. Tetap jadi diri kalian sendiri, jangan jadi orang lain, karena jadi orang lain capek ya. Ingat, bahagia itu mahal ya. Selalu bahagia dimanapun kalian berada. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you all. Dadah.